Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Limna Studio. Kali ini kita masuk ke segmen podcast ya. Buat lo semua yang udah nungguin podcast gua. Setelah sebelumnya udah beberapa konten podcast gua produksi. Jangan lupa buat lo kalau pengen dengerin podcast gua tentunya di Spotify ataupun di Anchor sudah ada. Tinggal diklik aja Yumna Studio. Oke, di kesempatan kali ini tentunya sesuai apa yang telah gue informasikan ke lo. Kalau gue di sini ada podcast dengan segmen Fobia, podcast tentang hobi di sekeliling kita, dan juga salah satunya ada juga Paul, podcast Urban Legend. Dengan adanya segmen Paul ini kita akan sedikit berbincang tentang dunia lain yang tentunya walaupun kita tahu cuma sekelumit ya, jadi nggak ada orang yang benar-benar tahu gaib di dunia ini ya, melainkan ya yang dikehendaki Allah tentunya. Oke, kali ini gue ditemenin sama temen gue, abang gue juga. Dia memang dalam bertugas ya, sering bertugas malam, jadi untuk ataupun menemukan hal-hal yang di luar kebiasaan kita gitu sebagai manusia. Nah ini ada beberapa kejadian yang dia pernah alami, dan mungkin buat lo semua ya, karena emang Indonesia itu ya bang udah pada dasarnya pada senang sama gitu-gituan gitu ya. Iya. Karena emang dari leluhur, dari kepercayaan dulu itu animisme dan dinamisme ya, yang percaya begitu-gituan gitu. Jadi ya mungkin kayak kita keturunannya ke bawah jadi ke bawah gitu yang ikut. Jadi ngikut. Ya mungkin emang kebudayaan Indonesia kayak gitu. Jadi emang ada orang yang malah suka nyari gitu ataupun minat dengerin konten-konten misteri. Oke, langsung aja. Gue nggak mau ngenalin, biar lo sendiri bang yang ngenalin. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Agus. Saya di sini ingin sedikit bercerita tentang ya pengalaman-pengalaman kecil lah tentang dunia malam, tanda kutipnya yang mistis-mistis seperti itu. Dan Bang Gus, tugas udah berapa tahun? Saya awalnya dari tahun 2014 ya, yeah. Sampai sekarang berarti udah sekitar 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Itu di Jakarta tuh selama 6 tahun itu? Ya, Jakarta. Oke, dan kali ini kira-kira kisah yang bakalan lu kasih ini lokasinya ketika lu sedang bertugas di daerah Jakarta ya? Iya. Atau di daerah? Di Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat. Emang kalau Bang Gus itu asalnya mana? Saya asal Indramayu. Nih orang Indramayu yang mungkin lagi dengerin ataupun mantau podcast di channel YouTube gua nih, orang Indramayu nih. Mantap. Siap. Oke bang, coba bang, kisah apa yang bakal lo bagi-bagi ke kita nih? Oke, semuanya berawal dari di tahun 2015 ya. Di tahun pertama itu saya bertugas di salah satu gedung di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Insinyur Juanda Raya. Jakarta Pusat. Ya, maksudnya. Itu gedung dulu itu gedung salah satu gedung bank di Jakarta. Dulu itu emang masih ada gedung. Cuman berhubung ada biasalah menang tender kayak gitu kan. Iya. Jadi gedungnya itu emang harus dihancurkan gitu. Ternyata pihak ketiganya menang, salah satunya ada di daerah BSD ya. Dan itu rencananya mau dibangun rumah sakit tadinya. Kurun waktu 3 tahun terbengkalai. Jadi tahun pertama itu gedungnya sudah diruntuhin. Nah selama itu mungkin berhubung di lokasi itu tuh emang kita kebetulan ring 1 ya. Jadi kan kalau ring 1 itu tidak boleh ada bangunan swasta. Memang ring 1 kan kebanyakan harus gedung pemerintahan ya. Jadi untuk yang swasta kan tidak boleh di ring 1. Terbengkalailah
area tersebut gitu. Yang tadinya ada bangunan, jadi sekarang jadi tanah kosong. Nah, waktu jaga itu kondisinya maksudnya masih berbentuk bangunan apa udah diratain itu? awal tadi masih ada bangunan. Iya, awalnya. Ya, berhubung mau dibangun rumah sakit, dihancurin gitu. Nah, itu sudah berlangsung selama 4 tahun. 4 tahun. Ya. Tanpa ada info kapan pembangunan itu dimulai gitu ya. Berarti itu pas banget Bang Agus itu posisinya bertugas di situ ya? Iya, betul sekali. Singkat cerita, banyak lah ya kejadian-kejadian yang bisa dibilangnya nggak awam buat saya pribadi gitu, khususnya karena sudah lama menjadi menjadi tanah kosong gitu kan. Banyak pohon-pohon liar itu seperti pohon beringin juga ada, pohon ceri apalagi gitu kan. Jadi banyak lah pohon-pohon liar yang tumbuh itu. Kurun waktu udah 4 tahun itu. Nah, itu pun gimana ya ceritanya? Udah banyak banget itu cerita-cerita yang aneh. Salah satunya ketika pada maghrib. Malam kejadian kebetulan itu malam Jumat. Kebetulan sekali itu malam Jumat. Emang biasanya itu kita sudah nggak terlalu kaku gitu, karena udah terbiasa kan, sudah bertahun-tahun gitu kan, sudah terbiasa. Cuman di waktu itu memang sedikit agak aneh ya. Nggak tahu kenapa saya biasanya kalau mandi itu jam 4, jam 5 gitu kan. Biasanya kalau mandi. Entah kenapa di hari itu tuh saya maghrib tuh kaki seperti melangkah gitu sendiri gitu. Nah, pas mau menuju kamar mandi itu tanpa saya sadari itu ada sesosok ular ya. Ular putih bermahkota gitu. Sempat mau saya langkahin cuman saya nggak jadi. Itu yang pengalaman pertama saya yang kelihatan mata ya. Nah, itu yang pertama. Ukuran seperti dia nggak terlalu, ya lumayan sih, seperti kobra seperti itulah, ukuran king kobra kayak gitu. Ukuran gitu. Cuman masih terbilang nggak terlalu besar. Tapi yang aneh itu putih gitu ya, Pak? Putih bermahkota itu. Tapi dia nggak nyerang. Dia lewat saja itu. Oh, lewat. Jadi kita mau melangkah itu dia udah lewat aja gitu. Seolah-olah ngasih tanda kita nggak boleh gitu. Kayaknya nggak boleh melakukan aktivitas gitu kan. Apa emang pas kemudian maghrib atau gimana kan? Saya juga kurang paham. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi saya tidak jadi mandi waktu itu. Nah, itu yang pertama. Yang pertama. Sebenarnya banyak sih kalau saya ceritain bisa sampai pagi nih. Cuman saya ngambil yang poin-poinnya aja, yang benar-benar ya kalau buat saya pribadi sih ini udah pengalaman yang paling mengerikan kalau saya. Ini dikasih. Iya. Jadi suatu saat itu saya posisinya turun jaga pagi. Kebetulan di gedung sebelah itu ada proyek penebangan pohon, karena ada beberapa pohon yang menempel di dinding gedung sebelah gitu lah. Ada di pihak gedung sebelah itu ada proyek minta izin ke kita untuk menebang, karena kan masuknya ke lahan kita ya. Nah, pada saat itu operasional tebang pohonnya sekitar jam pagi ya, jam 9 sampai jam pagi lah. Kondisi terang berarti. Iya, kondisi terang. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu oke, itu nggak ada masalah nebang pohon karena dibantu sama banyak orang. Nah, pohon yang kedua ini saya agak aneh ini. Posisinya banyak orang, tapi orang-orang tersebut tuh kayak mukanya tuh kayak nggak kayak apa ya? Ya dijelasinnya itu seperti kayak pucet gitu ya. Jadi kayak nggak gitu ya. Nggak bergairah, nggak ada ekspresi, nggak ada ekspresi gitu.
Yang kerja itu dari yang saya lihat itu ada 7 orang, tapi yang bekerja itu 3 orang. Yang 4 tuh hanya berdiri aja berdiri gitu kan, hanya berdiri atau bergurau dengan teman lainnya gitu kan. Nah kebetulan di situ kan yang jaga kawan saya ya, kebetulan saya juga posisinya sudah istirahat kan karena pulang pagi. Tepat jam 12:30 itu saya itu dibangunin sama teman saya yang lagi jaga pagi itu. Katanya minta tolong katanya ada orang meninggal katanya. Saya kaget itu. Saya langsung ke depan, langsung cek ke lokasi, ternyata benar sudah kondisi tertimpa pohon orangnya itu. Cuman yang saya aneh itu orangnya itu berada di tengah-tengah pohon gitu, ranting gitu. Kalau kita pikir secara logika ya, kalau dia posisinya di atas pohon oke lah, kita masuk akal. Tapi posisinya itu yang tertimpa itu di bawah gitu loh, di bawah ya, di lapangan kayak gitu, di bawah. Cuman pas pohon jatuh itu orangnya tuh udah langsung di tengah-tengah gitu. Jadi ada pohon bambu gitu yang udah roboh. Nah dianya tuh di tengah-tengah pohon yang sudah roboh, baru yang pohon yang ditebang itu nimpa gitu. Secara logika sih saya nggak masuk akal kalau kata saya. Karena apa? Dia tuh posisinya badannya tuh terjepit di ranting-ranting. Jadi kayak seolah-olah tuh beneran orang tuh nyangkut di atas gitu baru jatuh gitu. Itu yang pertama keanehan. Nah yang kedua saya langsung cari info kronologisnya seperti apa. Nah kata teman saya itu pohonnya itu ngejar katanya. Jadi korban ini mau kemana ngikut, korban ini ke sini, jadi pohonnya ngejar gitu. Itu keanehan yang kedua. Ditambah lagi katanya ini sih orang dulu. Kalau orang dulu kan kalau mau ngerjain sesuatu kan harus ada apa sih, sajian kayak gitu ya kan, kopi atau apa. Nah kalau yang pertama memang ada yang seperti itu. Yang pertama itu penebangan pertama tuh ada kopi, ada rokok. Nah yang sekarang ini yang makan korban ini emang keanehannya 7 orang dari sekian 7 orang yang bekerja cuma 3, yang 4 tuh jadi kayak apa ya, kayak udah ada tanda gitu. Ada tanda kayaknya wah nggak beres. Itu keanehan yang saya lihat gitu pada waktu itu. Nah terus saya minta bantuan ke keamanan sebelah itu. Ini anehan yang ketiga nih. Dia kan pencinta batu akik. Dari sekian banyak jari itu ada 3 dia pakai batu. Itu nggak ada semua. Pas masuk mau, kebetulan saya kan yang nolongin ya. Karena teman saya ini takut darah. Teman saya ini takut darah, jadi penolongan pertamanya telat. Jadi saya tuh langsung bantu evakuasi. Kebetulan saya yang pertama bantu evakuasi karena teman saya emang takut darah. Nah dibantu sama keamanan sebelah itu. Pas mau megang badannya, bukan badan sih, ranting-rantingnya itu udah langsung nggak ada batu-batu akiknya. Itu keanehan yang ketiga. Baru sadar itu pas saya udah ngangkat badan pohonnya itu kan, karena posisinya terjepit gitu. Posisinya terjepit, jadi saya harus ngangkat pohonnya itu loh, biar ada celah, biar bisa ditarik. Korban udah bisa dievakuasi. Nah itu ada lagi tuh keanehan tuh. Saya nggak tahu ya, kalau yang saya lihat sih memang sih nggak wajar ya. Cuman dari situ tuh kayak ada apa ya. Jadi pas saya narik itu ada kaki itu. Pokoknya ada kaki itu di pas di bawah batang pohon yang tumbang itu ada kakinya hitam itu. Kakinya hitam, kaki 2 pasang. Cuman kaki aja itu. Tapi ditarik nggak? Enggak, saya kan posisinya kan narik badan gitu, narik korban gitu kan. Nah pas saya narik korban itu emang saya ngeliat kaki jelas itu hitam. Tapi gitu. Jelas gitu? Jelas banget itu hitam. Nah dari situ saya udah takut sih, takut ya, wajar takut ya kondisi, karena takutnya sudah ada korban gitu kan. Nah, korban itu emang sih nggak selamat, sudah
sudah sekarat lah. Ukuran pohon gede ya? Ukuran pohon gede, itu kan pohon beringin, pohon beringin itu kan. Emang sih kalau kita lihat fisiknya emang saya juga aneh ya. Jadi fisiknya itu ketiban pohon tapi kok tulangnya tuh pada patah gitu. Jadi ini udah pada bengkok, kaki juga bengkok. Ini udah pasti remuk sih karena posisinya di bawahnya pohon yang udah tumbang gede, terus korban, terus baru pohon yang ditebang itu. Jadi posisinya emang tergencet gitu kan. Cuman dia bisa nyelip di ranting-ranting gitu. Itu yang saya lihat aneh sih. Tambah lagi sama kaki yang hitam itu yang ya saya bikin. Punya siapa itu kaki? Mungkin penunggunya mungkin ya kan. Kalau saya sih sebenarnya nggak aneh ya, karena sudah lama di situ yang berbau-bau goib kayak gitu saya sih nggak aneh. Karena saya tinggal di situ juga kebetulan. Karena di situ ada mes, ada 3 kamar. Berarti yang kondisi tadi mandi juga di mes itu? Iya. Di mesnya mandi juga kita nggak berbentuknya bukan bilik lagi. Oh, bukan bilik. Emang ada sumur di situ. Cuman sumurnya bukan sumur mata air. Sumur yang bisa ngandelin air hujan aja gitu. Paling kita bikin apa namanya itu, selang air itu paling di depan, itu pun kalau suatu waktu kita pakai gitu. Tapi dari 7 orang itu sebenarnya real cuman ya? Itu real. Itu orang bener maksudnya, bukannya. Tapi yang 4 itu emang udah lain gitu ya? Iya, yang 3 itu memang kalau yang si korban termasuk yang 3 ini nih, yang nebang itu? Iya. Makanya itu dari sekian 7 orang yang bekerja itu cuma 3 itu ya, 1 yang nebang, 1 yang megang tali, mungkin 1 yang korban ini yang mungkin terbilang mungkin nasib ya. Kalau kita bicara nasib ya sudah takdirnya ya, mungkin gimana ya. Karena itu emang penanganannya telat sebenarnya. Karena takut aja gitu kan. Itu yang pengalaman saya yang memang sih bukan ini ya, bukan termasuknya nggak serem ya. Ini kan hanya pengalaman kita aja tuh kan. Cuman ya, tapi kalau gue posisinya Dila juga ya pasti udah parno lah, maksudnya dari mulai pagi gitu kan melihat orang yang pada tugas itu dengan muka yang begitu ya kan. Pokoknya udah ngalamin kan aneh, apalagi lu narik itu atau ada kaki gitu kan. Itu sebenarnya kita udah ini sendiri jadi ya, mungkin kalau buat orang lain biasa. Nggak serem sih kalau menurut saya sih, nggak serem sih ya, cuman kan untuk berbagi aja gitu kan. Di wilayah yang terbilangnya ibu kota ya. Nah ini dia, masih pusat gitu kan, masih ya ibu kota yang padat penduduk gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu aja masih dekat dengan kita gitu. Artinya buat yang suka pada nyari-nyari gituan ke pelosok, ke kuburan, ke tanah-tanah kosong, artinya ya maksudnya ya emang kita tuh sebenarnya berdampingan gitu. Bukan soal tempat itu di mana memang mempengaruhi, cuman bukan berarti yang tempat terang, rame, nggak ada gituan. Ya seperti lo bilang, kejadian itu kan ada di pusat kota gitu kan, yang malah bisa dibilang kalau orang kota bilang di sini udah nggak ada gitu istilah kata, ataupun di era sekarang udah nggak ada, nyatanya kan mana gitu. Nyatanya ya hal itu emang mau artinya nggak terbatas sama ruang dan waktu, sampai kapanpun ya dimensi itu ya emang dimensi dia, dimensi kita gitu kan. Dan itu pun ada juga sih cerita yang bikin saya ini sih ada pesan moralnya sebenarnya. Jujur ada pesan moralnya di pengalaman saya yang ini. Jadi suatu saat itu di tahun berapa ya? Kalau nggak salah ingat saya di tahun 2017 kalau nggak salah ingat itu. Atau di akhir 2016 lah, mau masukin awal 2017. Itu ada kejadian di mana teman saya itu lost control gitu. Jadi karena memang. Tapi beda tempat yang tadi ya? Satu tempat yang sama. Oh, satu tempat. Tempat itu juga. Berarti banyak cerita emang nih. Memang banyak cerita. Ya untuk saya sih, saya pribadi ya memang nggak terlalu aneh sih yang karena kita emang hidup di situ, kita berdampingan. Jadi hal-hal yang seperti itu kita sudah ibaratnya ya sudah biasa aja gitu kan. Cuman di sini
Saya cuman berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kalau yang namanya seperti itu gaib itu nggak harus di tempat-tempat yang kumuh atau yang terpencil di hutan, enggak. Di tengah kota pun banyak sebenarnya. Nah di sini saya cuma berbagi cerita aja dan ini real yang saya alamin gitu kan. Jadi pada waktu itu tuh teman saya tuh mungkin ada problem ya pribadi gitu kan, ada problem pribadi. Mungkin yang saya tahu itu dia itu memang punya ya apa sih namanya tuh kodam begitu ya. Kata orang sih ada kodamnya gitu kan. Nah mungkin kodam di badan dia itu nggak nerima katanya, jadi masuklah yang seperti itu. Nah ini ada uniknya juga, ini ada uniknya, ada lucunya, dan ada konyolnya juga campur aduk di sini. Jadi kejadiannya saya lagi di pos itu ya, lagi di pos, tiba-tiba teman saya itu datang, itu 2 orang kawan saya itu nawarin makan. Mau makan nggak katanya kan, makan nggak bang katanya. Oke makan. Karena kita kan udah terbiasa kalau makan tuh kita kayak di nggak pernah jarang makan sendiri itu. Jadi kita masak nasi di magicom, potong daun pisang, makan bareng gitu. Itu hampir setiap hari kita makan seperti itu. Nah kebetulan teman saya ngajakin, wah makan bolehlah saya bilang kan. Ikutlah saya ke belakang, ke mes, ke kamar. Sampai belakang, kita ke belakang itu kurang lebih jaraknya 200 meter ya dari depan. Karena panjang luasnya itu sekitar 2 hektar sih lahan kosongnya itu. Nah pas nyampe belakang sampai kamar gitu kan, saya lihat kok jendela pecah ini. Saya kira awalnya tadi saya berpikir wah ini pasti ada maling nih kan. Ternyata bukan. Ternyata teman saya itu yang saya bilang dari awal itu yang punya kodam itu sudah ada yang masuk. Itu posisinya dia udah seperti apa? Macan mau menerkam tuh. Ya pokoknya seperti harimau lah, seperti macan kayak gitu kan. Itu posisi udah siap nerekam itu. Saya pas banget saya lewat nengok ke kaca ke kamar dia tuh, posisinya lagi mau menerkam gitu kan. Nah itu saya orang paling terakhir yang tahu kondisi dia seperti itu. Teman-teman saya yang lain tuh udah tahu semua itu. Saya paling terakhir. Nah teman saya itu tahu itu memang gimana ya, sudah biasa katanya. Kita juga baik sendiri. Nah dari sini kekonyolannya dimulai. Dari sini karena saya baru tahu dan paling terakhir tahu kondisi teman saya seperti ini kan, saya malah panik sendiri. Saya panik karena kenapa paniknya? Ini gimana caranya kita ngobatin dan gimana caranya kita beresin gitu kan. Sedangkan yang kayak gini kita awam ya kan. Gimana solusinya? Kata teman saya, udah tinggal makan aja katanya kan. Jadi dicuekin. Nah, saya ini udah mulai panik nih. Udah teman saya cuek, saya mau ke depan juga mau minta bantuannya. Adalah ustadz di depan gitu kan, yang biasa megang gitu. Pegang ngaji atau gimana gitu kan. Sudah ditutup jalannya. Jadi jalan keluarnya itu sudah dihadang sama teman saya yang tadi itu. Iya, yang kerasukan itu. Sudah berubah lagi dia. Jadi perempuan, jadi dia tuh duduk bersimpu, jadi sambil begini rambutnya. Itu sudah parno itu. Cuman tahun yang lain mah biasa aja. Yang lain tuh sebenarnya bukan biasa sih ya, ikut panik juga, cuman nggak seperti saya gitu kan. Paniknya udah bener-bener parno gitu kan. Jadi bukan. Itu kejadiannya malam. Oh malam. Malam itu udah pasti malam, nggak mungkin siang. Sekitar jam berapa ya? Masih sore sih, sekitar jam 9-an deh. Masih sore soalnya. Nah, saya mau keluar, meminta tolong lah, meminta bantuan itu. Sudah di jalannya itu sudah dihadang gitu kan. Jadi teman saya udah duduk bersimpu sambil rambutnya begini, main rambut gitu kan. Saya panik karena bukan takut sedikit, cuman karena paniknya karena ini gimana nih kita ngobatinnya, itu doang sih sebenarnya. Itu doang saya bikin panik. Kalau untuk takut nggak terlalu takut karena saya udah lama di situ kan. Cuman yang pengalaman yang seperti itu baru itu saya alamin gitu kan. Nah, saya masuk ke kamar itu 3 orang masuk ke kamar. Teman saya
Teman saya malah nyamperin itu sambil ngesot-ngesot ya kan. Aduh, saya bilang gimana ini, minta tolong sama siapa kan, jadi ada hal konyolnya gitu kan. Ditambah lagi, nah pas saya tengok, pas kita masuk kamar kan, ngobrol-ngobrol sebentar karena minta gimana solusinya gitu kan. Saya tengok lagi sudah nggak ada teman saya itu, sudah nggak ada, sudah pindah posisi lah. Nah teman saya masuk yang dari luar itu datang 3 orang. Jadi kita berenam tuh di dalam kamar. Berenam di dalam kamar, pas kita mau keluar bareng-bareng sudah datang lagi teman saya itu jadi monyet. Jadi kerak gitu kan, mau pergi ke sumur. Kebetulan itu ada sumur, kebetulan itu ada sumur. Nah teman saya ini inisiatif mengambil ember di sumur, jadi biar gimana ya, mungkin dengan disiram mungkin bisa sadar. Mungkin itu kan hanya perkiraan mereka ya, teman saya ya, mungkin. Tapi kata teman saya nggak usah disiram. Iya kalau sadar, kalau makin menjadi kan kita kan nggak tahu ya kan. Akhirnya nggak jadi lah tuh. Nah kita berenam masuk kamar, bingung tuh, malah pada berantem. Jadi teman saya ini berantem di dalam kamar itu. Aneh, kok kenapa berantem, saya bilang. Di dalam kamar itu berantem teman saya itu kan. Karena yang masalahnya tuh yang ini tahu kenapa nggak ngasih tahu ini, jadi biar cepat diselesaikan gitu. Teman saya yang lagi kerasukan itu ya kan. Nah waktu kita lagi berdebat di dalam kamar, ternyata teman saya ini yang kerasukan itu udah sampai depan, sudah di pinggir jalan. Cuman pakai celana pendek lah. Kolor. Enggak, celana pendek lah, celana pendek gitu kan. Kayak lepis dipotong celana pendek, tapi dia nggak pakai baju. Minta kopi, ini ada pesan moralnya. Dia minta kopi di warung. Minta kopi normal kayak orang biasa. Minta kopi 2, jangan diaduk. Nah, yang punya warung ini ternyata sudah tahu juga. Ternyata dia udah berarti pernah. Mungkin setiap kejadian itu dia mungkin ke depan juga kali ya. Iya pokoknya iya. Jadi dia tuh kerasukan seperti itu udah sebelumnya sudah pernah. Jadi tandanya kalau dia minta kopi 2 tanpa diaduk dengan wajah yang beda gitu kan, sudah bisa ditebak ini lagi kayak gini gitu kan. Nah akhirnya dibikinin kopi 2. Nah di sini ada pesan moralnya nih. Kebetulan ada kawan saya masih 2 orang di depan di pos yang lagi jaga. Datang bawa kopi 2. Yang satu belum sadar, belum tahu. Yang satu teman saya nih orang Lampung ya, yang namanya Sopian. Nah dia nggak ngerti bahasa Sunda. Nah teman saya orang Kerawang, dia ngerti bahasa Sunda ya kan. Nah datang dia ini nawarin kopi pakai bahasa Sunda. Ngopi jang, kata teman saya ini. Kopi jang. Nah, dari situ aja tuh teman saya tuh udah mulai aneh nih. Kenapa nih, ya kan? Ini orang. Nah, pesan moralnya seperti ini. Kalau bahasa Indonesianya ya, yang saya ingat gitu kan. Hidup itu jangan hidup yang macam-macam, jangan hidup yang aneh-aneh, ya kan. Harus ingat sama yang punya nyawa gitu, yang Gusti Allah lah kalau bahasa Sundanya. Harus ingat sama yang di atas katanya. Hidup tidak boleh yang macam-macam. Sholat, sedekah, pesan moral seperti itu. Tapi kalau ujang-ujang ya kayak bahasanya maneh-maneh lah kalau Sunda itu. Kalau kalian itu hidupnya tidak ingat sama yang di atas, jangan salahkan saya. Jadi bukan ancaman sih ya kalau kata saya, tapi peringatan kalau kata saya. Itu pesan moralnya. Harus ingat yang di atas, tidak boleh hidup yang macam-macam. Seperti itu lah, yang gak usah apa sih bahasa kitanya itu, hura-hura ya. Iya, biasa-biasa aja lah gitu. Ya biasa-biasa aja gitu. Paling penting harus ingat sama yang punya nyawa gitu. Nah, itu posisi ini yang bikin saya aneh ya. Kita tuh di dalam kamar itu nggak lama itu, kita berdebat di dalam kamar itu nggak lama sebenarnya, nggak nyampe 15 menit, paling 5 menitan orang kita debat, cuman ribut-ribut biasa. Dia dari pas posisi kita di mes belakang itu sampai depan itu membutuhin waktu sekitar 10 menit kalau jalan kaki.
secara logik. Saya tuh pas mikirnya, kapan dia beli kopi, kapan dia ngobrol sama kalian berdua di pos, terus kok udah nyampe situ lagi gitu kan. Terlalu cepat waktunya kalau menurut saya ya kan, kalau kita pikir secara logika gitu kan, terlalu cepat waktu dia ke depan terus meminta kopi, balik lagi ke dalam. Di dalam ada teman saya 2 orang di pos itu kan, ngasih bujangan lah kan butuh waktu itu. Terus ke belakang lagi juga kalau memang jalan kaki ya kan butuh waktu juga. Sedangkan saya di dalam kamar itu cuma 5 menit nengok sudah ada lagi gitu kan. Itu yang saya tangkap ya kan, keanehan-keanehannya. Dan ternyata kebetulan kan adiknya juga kan di situ juga. Ternyata ya adiknya tuh tahu kalau kakaknya itu ya begitu. Sering kesurupan. Ternyata adiknya juga bisa. Jadi yang ngobatin tuh adiknya. Teman saya juga itu kan. Jadi berubahnya itu berubah jadi harimau semua. Jadi adiknya itu tahu karena kakaknya belum sembuh. Jadi inisiatif adiknya pergi ke pojokan tikungan itu emang kalau yang paling saya serem lah kalau kata saya mah. Memang tuh pojokan memang serem banget. Tiap kali lewat situ pasti saya itu udah hawanya nggak enak. Disitulah tuh teman saya adanya itu berubah, jadi langsung kayak orang bertapa seperti itu. Nggak lama datang itu kakaknya, tapi datangnya tuh bukan datang biasa, jadi kayak macan kayak gitu kan. Di situ tuh baru sadar, tapi normal lagi alhamdulillahnya. Itu pengalaman yang unik. Dan dia punya konyolnya yang di kamar ribut-ribut, ada pesan moralnya juga. Mungkin seperti itu ya, hal-hal uniknya yang saya alamin gitu kan. Untuk yang lainnya ini di siang hari nih. Ini di siang harinya. Kebetulan waktu itu di bulan Ramadan ya, 2016. Jadi di bulan puasa itu ada, mungkin masih ingat ya Mas Amin, waktu acara-acara di salah satu stasiun TV itu yang pemburu hantu. Oh iya. Nah itu tempat kerja saya tuh didatengin sama tim-tim itu pemburu hantu, karena dia melihat ada pohon beringin. Kebetulan kan di tempat kerja saya kan ada pohon beringin itu. Yang tadi ditebang itu bukan? Itu enggak, itu memang beda lagi. Itu memang yang paling besar soalnya. Menurut dia. Cuman ini kondisinya pas habis kejadian yang tebang apa? Ini sebelum. Sebelum ini mungkin ini yang. Berarti beringin yang gede itu masih ada? Ya masih ada sampai sekarang. Nah menurut penuturan tim pemburu hantu itu pohon tidak bisa ditebang tanpa ada, ya tahulah kalau gitu ya ada sajian-sajian seperti itu kan mungkin. Nah terus dia minta izin, itu bulan puasa ya, dia tuh nunjukin apa aja yang ada di sini gitu. Kalau dikasih izin, kebetulan saya yang jaga, saya kasih izin, boleh Pak silakan masuk kalau pengen cuman hanya untuk melihat-lihat. Tapi kalau untuk mencari, emang dia tujuannya tuh mencari batu gitu, karena energinya kuat. Tujuannya emang mencari batu, tapi di jam malam. Kalau di jam malam kita nggak kasih izin gitu kan. Tapi kalau untuk yang sekarang, di jam yang sekarang, kalau hanya untuk melihat-lihat, saya kasih izin. Nah kebetulan dia bercerita tuh. Jadi kan tadi saya pernah bilang ada sumur ya. Nah sumur itu ternyata rumah salah satu makhluk berkepala orang, badannya ular. Nah kepalanya itu ada di sumur, ekornya ada di gerbang depan. Itu kan kalau dihitung panjangnya sekitar berapa meter ya?
sekitar 500 sampai 700 meter lah, kurang lebih seperti itulah panjangnya mungkin lah. Kalau badannya seperti pohon beringin yang kemarin, yang tadi saya ceritain itu loh, yang memakan korban itu loh. Itu dia menceritakan kalau di sini seperti ini. Nah, yang pas saya bilang tadi, yang pas kawan saya berubah ngobatin kakaknya itu, ternyata itu sarangnya pojokan itu. Iya, sarangnya macan. Bukan macan, singa. Singa tapi hitam. Semuanya hitam. Kalau di ini mah kayak jaguar ya. Tapi macan itu kumbang. Ya, tapi itu singa. Ada 4 ekor. Yang 2 di pojokan, yang 2 lagi berkeliling aja gitu. Nah, yang di depan, katanya di depan gerbang itu seperti apa ya? Jadi kayak pasukan kerajaan. Rumahnya itu di pohon beringin. Jadi kalau ada di wilayah situ kalau tidak ada yang ngasih makan, kayak sajen-sajen kayak gitu, kayak kembang 7 rupa, mereka itu pada bersinggahnya di situ, di pohon itu gitu, di pohon beringin yang paling gede itu gitu. Menurut penuturan yang memburu hantu itu kan. Nah, itu juga dia bisa nebak. Saya kan kebetulan selama di situ kan suka nanya-nanya ngobrol sama warga setempat ya. Dulu di sini sejarahnya seperti apa sih sebelum dibangun gedung atau gimana? Ternyata sejarahnya itu benar. Rumah orang Belanda. Di sini taman bermainnya, dan itu pun dibenarkan juga sama tim pemburu hantu kalau di sini itu memang rumah Belanda. Makamnya pun ada di situ. Makamnya itu. Tapi enggak ini. Ada makamnya. Di sana ada? Enggak ada. Tapi di situ makamnya. Jadi tempat pemakamnya di situ mungkin sudah tertimbun karena emang pembangunan. Jadi buat orang yang punya kelebihan bisa ngeliat. Iya, jadi memang kebetulan kan di situ terbilangnya ada kayak hutan sih ya. Itu di dalam kota tapi ada hutan gitu. Nah, di situ itu tumbuhan yang apakah ya, saya juga yang nggak ngerti soal berkebun. Ada satu ruas lah, isinya itu pohon singkong, tapi buahnya itu segede kaki saya gitu. Saya baru tahu itu. Jadi kita tuh bukan panen sih, jadi kayak bersih kayak gitu, nebangin pohon-pohon liar gitu karena biar rapi gitu kan. Mau mutusin daun singkong pohon singkong itu, jadi singkong itu sekaki. Itu dapat sekitar 3 karung. Itu yang aneh gitu, yang kalau kata sih nggak baru nemuin gitu kan. Itu yang ada di tempat kerja saya yang dulu, yang saya ceritain ini sekarang gitu kan. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi ini yang kalau gue yang bikin menarik sih gini ya. Jadi di situ ada berapa pohon beringin? Pohon beringin di situ ada berapa? 4. Ada 4 yang 1 biang. Yang tadi ada korban itu bukan yang utama, bukan motong. Itu memang tumbuhnya itu di sisi badan gedung sebelah gitu. Jadi kalau nggak ditebang, kemungkinan bisa karena akarnya. Iya, benar. Ditambah itu tembok musola gitu. Jadi bukan beringin utama itu ya, yang biang itu ya? Bukan. Kalau beringin utama nggak bisa manual lah nebangnya, karena kebetulan yang tadi kan manual gitu. Oke, tentunya ini menjadi salah satu informasi juga. Jadi kita tahu sekarang kan banyak yang burung-buru gitu tuh, tempat-tempat gitu. Kalau lu pengen buktiin, ini salah satu rekomendasi buat lu ya, yang mungkin lu pengen, bukan masalah, pokoknya mungkin lu punya urusan punya kepentingan sama dunia gituan, yang sedang nyari-nyari kebingungan, mungkin lagi dengerin podcast gua, lu coba buktiin sendiri ya cerita dari rekan gue ini. Tentunya
Iya, dia udah bercerita, udah banyak mengalami kejadian aneh. Terus kira-kira setelah sekian lama udah suka lewat situ atau suka main di situ? Masih. Pun Beringin masih ada. Masih. Kondisi gedung yang itu udah dipugar, udah ganti beda gitu atau masih kondisi yang dulu. Berarti ini banget ya. Kalau masih belum diapa-apain gitu. Iya, kosong. Suasana ini banget. Wah, mencekam banget. Iya. Itu kalau kondisi malam banyak lampu penerangan atau emang gelap? Kalau di dalamnya memang kita nggak ada penerangan waktu itu kan. Mungkin kalau bisa sih, cuman kita harus ke warga setempat gitu. Ya ikut nyolok listrik kayak gitu, minta listrik. Tapi tetap bayar. Nanti deh di part keduanya saya kasih lokasinya. Kalau pengen tahu. Nah, oke, jadi buat lo. Jadi nanti bagus ya nge-vlog sendiri aja, nanti mungkin bisa di collab ke channel gua atau kalau mau bikin juga di channel boleh nanti di-infoin di channel gua. Jadi buat lo yang mungkin lagi nyari yang pada selama ini larinya ke sawah, tengah kuburan. Ya, lalu sampai melupakan kota gitu kan. Sampai melupakan yang mungkin ada yang berpikir nah kota udah nggak ada. Ternyata malah kan banyak film-film juga diangkat dari kisah nyata yang rata-rata di tengah kota kan. Iya. Kayak macam Rumah Pondok Indah, terus Rumah Kentang apa segala macam itu kan posisinya di kota. Oke, ini jadi dari kisah ataupun konten kali ini di segmen Paul podcast Urban Legend. Ini ada salah satu cerita ya, tadi sudah dijabarkan oleh temen gua. Dan ini salah satu lokasi yang memang ya gitu, salah satu lokasi yang ada di ataupun yang terletak di ibu kota, di bagian pusat. Oke, jadi buat lo yang lagi nyari informasi atau pengen mencoba sendiri, silahkan. Dan kalau penasaran, lokasinya ada di Jalan Insinyur Haji Juanda. Itu sebelum, tepatnya di Gang Juanda 4. Itu lokasinya. Gang Juanda 4. Ya. Kalau kondisi sekarang masih dijaga juga? Masih dijaga. Masih ada. Cuma tetap minta izin berarti ya kalau mau. Bisa. Kalau mau ke area situ gitu ya. Bisa. Dan Bang Abi sendiri gimana? Masih mau tugas di situ? Kalau untuk ditugasin sih kita sih mau aja sih sebenarnya, karena udah kalau harus bicara tugas ya mau aja. Dan untuk yang tugas di sana masih satu ini nggak, kira-kira satu bendera nggak? Oh udah beda bendera. Iya. Kali kalau satu bendera kan bisa tanya nih, kira-kira dia pernah ngalamin nggak gitu? Iya. Bisa sih sebenarnya kalau untuk ditanya-tanya. Bertanya-tanya ya. Bisa sih sebenarnya. Ya mungkin nanti kalau gua ada waktu juga kita kesana aja ke TKP. Boleh. Untuk melanjutkan podcast di part 2 ya. Segmen kali ini. Oke, mungkin nanti part 2 aku jalan-jalan sama Agus ke wilayah sono. Yang jelas enggak malam. Siang aja kita coba investigasi wilayah sana. Oke, kalau gitu cukup dari gue berdua ya. Dan terima kasih buat Bang Agus atas waktunya, atas pengalaman misterinya yang mungkin bisa menemani lo tidur atau menemani lo yang baru bangun tidur. Oke, berjumpa lagi di podcast di konten selanjutnya barengan gue di channel Yumda Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.